Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Saya serahkan ke hambanya. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, inilah kami pada sore hari ini melalui Zoom ini. Kami berkumpul bersama-sama atas dasar kerinduan, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu, supaya kami semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Urapi pemberita kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan kami. Berkati semua alat yang kami pakai, baik melalui handphone, melalui laptop, dan juga wifi, internet. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, listrik Tuhan memberkati. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang masih belum bergabung, Tuhan tolong mereka juga, berkati mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pemberitaan firman-Mu, kiranya urapan Roh-Mu yang kudus mengurapi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita cek apakah cukup jelas suara saya, Bapak Ibu? Bagus, Pak. Baik, terima kasih. Saya mau baca kepada kita firman Tuhan ini, Mazmur 119, mulai dari 160 sampai 168. Demikian firman Tuhan. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku bergembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kuncintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, dan kita yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Nah, tema kita hari ini 7 kali dalam sehari memuji Tuhan.
Pemazmur ini sangat luar biasa. Dia coba merumuskan, mendefinisikan tentang imannya, ya, tentang pengakuannya, tentang hubungannya akrab dengan Tuhan. Bahkan kerinduannya kepada Tuhan sangat luar biasa. Jadi memang kita seharusnya juga di dalam sepanjang kehidupan kita, ya, di dalam setiap hari itu memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan segala yang diperintahkannya. Jadi kalau kita lakukan itu, ketika Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid, tidakkah sanggup kamu sejam saja berdoa bersama dengan aku? Nah, itu dilakukannya oleh Tuhan Yesus sebetulnya dari jam 3 pagi. Maksudnya sebetulnya Tuhan Yesus, tidakkah sanggup kamu 1 jam dari jam 3 sampai jam 4 ini bersama-sama dengan aku untuk berdoa? Dan kita ketahui bahwa jam-jam tersebut, ya, jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu adalah jam orang sangat lelap tidur, sangat pulas tidur. Tapi Tuhan Yesus pakai itu. Nah, kalau kita hitung, jam 3 pagi berdoa, memuji Tuhan. Nanti bangun jam 6 pagi, memuji Tuhan lagi, berdoa, bangun, berdoa. Nah, kemudian jam 9, ya, makanya kalau ketika penyaliban Tuhan Yesus kan jam 9 itu. Jam 9, lalu jam 12 siang. Kemudian kembali lagi ke jam 12, antara jam 12 itu masuk ke jam 2 sampai jam 3. Sudah 5 kali. Lalu kembali lagi ke jam 6 sore, 6 kali. Nanti sampai malam, mau tidur jam 9 malam itu sudah 7 kali. Jadi ini yang coba pemazmur remuskan, definisikan kepada kita. Bahwa 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Aku memuji-muji Tuhan. Dan saya rasa sebagian dari kita, bahkan mungkin termasuk saya di dalamnya, berkekurangan dalam hal ini. Kalau hitung dari jam 3 tadi, jam 3, jam 6, jam 9 pagi, jam 12, jam 3 sore, kemudian jam 6 sore, dan jam 9 malam, 7 kali, itu kita gagal. Mungkin boleh kita mengatakan, oh kalau aku Pak Pendeta 3 kali dalam sehari. Apa saja? Ya, bangun pagi jam 6 atau jam 5 atau jam 7, doa dan memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kemudian siang berdoa, baca Alkitab. Dan mau tidur malam 3 kali dalam sehari, Pak Pendeta. Ya, minimal. Karena Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Nah, kalau di dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibraninya itu tidak dikatakan di situ siang dan malam, tetapi dikatakan sepanjang hari, yom. Yom itu artinya sepanjang hari. Nah, berarti pagi, siang, malam. Minimal 3 kali. Lalu kalau kita udah melakukan semuanya itu, karena dikatakan di dasar firman-Mu, di ayat 60, 160 dikatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dan segala hukum-hukum-Mu adalah adil untuk selamanya. Lalu kita mendalami bahwa Tuhan Yesus telah
kebenaran itu. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dasarnya adalah kebenaran, dasar firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu sendiri juga adalah firman. Di dalam Alkitab itu Bapak Ibu ada 3 firman. Ada 3 jenis firman. Yaitu yang pertama firman-Nya hidup. Itu adalah Tuhan Yesus. Dan itu yang diberitakan oleh para rasul, para murid. Firman-Nya hidup itu. Yang kedua, firman yang tertulis. Nah, firman yang tertulis itu adalah di dalam Alkitab. Perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu firman yang tertulis. Antara firman yang hidup dan firman yang tertulis itu menjadi firman yang masuk di dalam hati kita, itu yang disebut dengan rema. Menjadi rema, menjadi pedoman, menjadi landasan. Nah, dia di sini dikatakan dasar firman-Mu didasarkan atas kebenaran, dan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu sendiri adalah dirinya sendiri. Dan dirinya itu adalah adil. Nah, bagaimana keadilannya? Kita lihat keadilannya itu. Keadilan bersama dengan kasih-Nya itu bersama-sama. Dalam satu saat waktu tertentu, waktu yang sama dan keadaan yang sama, keadilan dan kasih-Nya terwujud. Kasih-Nya dia tidak menghukum orang berdosa. Saya ulang. Kasih-Nya menyelamatkan orang yang berdosa. Ya, ulangi sekali lagi. Kasih-Nya menyelamatkan orang berdosa. Tapi keadilannya harus menghukum dosa. Lalu itu diwujudkan di mana? Di dalam dirinya. Dia berikan kasih-Nya dan kemudian dia berikan juga keadilannya dengan cara menghukum dosa melalui dirinya. Dia mengorbankan dirinya. Makanya ketika percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus kita menerima 2 hal. Pengampunan dan hidup yang kekal. Kita belajar di sini, itu luar biasa firman Tuhan. Nah, yang berikutnya. Keadaan-keadaan kita itu sering kita menghadapi, yang pertama apa? Saat kita menghadapi kesusahan hati. Ketika kita menghadapi kesusahan hati, seperti contoh tadi ya, Pak Anwar Konawe bercerita, kan kita susah hati ketika ada orang-orang yang tinggalkan yang masuk ke agama sebelah itu. Kita bersusah hati. Ya, ayat 161 dikatakan, pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Jadi ketika kita menghadapi kesusahan hati, kita menghadapi ketakutan, kita menghadapi situasi yang membuat hati kita sedih, firman-Nya tidak menjadi kita tidak menjadi takut terhadap musuh. Kita walaupun kita ada kesusahan hati tapi tidak takut terhadap musuh. Kenapa begitu? Karena Yohanes 15 ayat 3 mengatakan apa? Firman yang kukatakan kepadamu itulah yang membersihkan engkau. Jadi kita ini sudah bersih oleh firman. Itu makanya kita nggak usah takut dengan situasi apapun. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 105 juga, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, hendaknya kita tidak takut Bapak Ibu. Saat kita menghadapi situasi kesusahan hati tersebut. Yang kedua,
Saat kita menghadapi kelaparan, Yesus peduli dengan kita. Ayat 162 dikatakan, Aku bergembira atas janjimu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Ini adalah analogi atau gambaran. Kalau orang mendapatkan berkat Tuhan, ya jarahan itu bukan berkat, tetapi orang yang menjarah itu ada sukacita, ada kegembiraan mereka. Tapi Tuhan menganalogikan itu, bahwa orang yang mendapatkan jarahan itu, dia bergembira. Nah, kalau kita menerima janji Tuhan, kita bergembira, bersukacita. Makanya, Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, Bapak Ibu, kita dipuaskan oleh firman Tuhan. Tadi saya baca salah satu di media, ada salah seorang menteri yang kaya raya, menteri yang sekarang ini, seorang ibu, harta kekayaannya itu 5,4 triliun. Itu adalah seorang ibu, menteri paling kaya. Bahkan dia lebih kaya dari presiden. 5,4 triliun. Berarti berapa itu ya? 5 miliar kali 5 miliar berapa triliun? Berapa itu nolnya itu ada 12. 12 nolnya. Itu luar biasa. Tapi saya lihat di wajahnya seorang menteri ini tidak ada gembira. Tidak ada, menurut saya tidak ada sukacita. Tidak ada semangat. Itu saya pikir-pikir uang 5 triliun itu berapa ya? Berapa kotak, berapa ruangan dipakai untuk tempat uang itu. Luar biasa. Itu kalau dikelola itu sampai anak cucu ke-7 keturunan ke-10 pun saya rasa tidak habis kalau dikelola dengan baik. Bahkan seluruh anak cucunya mungkin tidak akan menjadi peminta-minta kalau itu jadikan modal. Tapi ternyata kebahagiaan itu ukurannya kalau di dalam Alkitab adalah firman. Jadi kalau begitu wajar Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia tapi kehilangan nyawanya? Nah, kalau begitu bahwa kita adalah orang-orang yang bahagia. Karena kita lapar dan haus akan kebenaran. Apa sebab? Nanti pada akhirnya kita dipuaskan. Dipuaskan di mana? Di dalam Tuhan. Jadi kepuasan hidup kita adalah di dalam Tuhan. Saya kalau ditanya, Pak Pendeta punya nomor rekening? Iya, saya bilang saya punya. Tapi apakah ada nggak uang di dalam rekening? Nggak ada. Hanya saldo minimal. Artinya apa? Ya 100.000 ada di saldo itu ada. Bahkan saya pernah tertunda membayar BPJS. Kalau tidak salah 3 bulan. Baru saya bayar sekaligus ketika anak saya transfer. Jadi, tapi kami tidak nampak, tidak punya uang. Sekarang ini Bapak Ibu, ini saya beberapa kali bersaksi mengenai ini ya. Saya tinggal di Jakarta, ya. Tapi di Jakarta nggak punya rumah. Tinggal di rumah kontrak. Dan setiap tahun
berpikir tentang kontrak rumah, gimana cara bayar. Setiap semester berpikir bagaimana cara membayar uang kuliah anak saya. Tapi Tuhan yang dasar, Tuhan yang kita sembah itu, tepat pada waktunya selalu dicukupkannya, Bapak Ibu. Tanpa kami meminta-minta, tanpa kami mengeluh-ngeluh. Udah tinggal kita berserah saja, berdoa kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi situasi zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang mengeluh. Makanan gratis kok mengeluh. Sudah ada makanan gratis tapi mengeluh orang. Kenapa mengeluh? Karena kurang bersyukur dengan apa yang dia punya hari itu. Saya jadi ingat kata Tuhan Yesus, kesusahan sehari cukup kalah sehari, karena besok punya kesusahannya tersendiri. Nah kalau begitu, bersyukurlah untuk hari ini. Nah kalau kita bersyukur hari ini, itu yang membuat kita bergembira. Itu yang membuat kita bersukacita. Dan dengan demikian kita akan rindu terus untuk makan, karena makanan rohani orang Kristen itu, orang percaya itu adalah firman. Manusia nggak hanya makan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah itu yang makanya pemazmur mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau. Yang ketiga, pada saat keadaan tidak masuk akal atau tidak mungkin, di sini dikatakan Mazmur 163 ayat 163. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Ini ayat ini adalah ayat yang bertolak belakang, ayat yang berlawanan. Satu, benci dan jijik terhadap dusta. Kemudian satunya, cinta kepada Taurat. Ada teman-teman, kadang-kadang mereka mungkin serius atau berseloroh, tapi saya pikir sih serius ya. Kami ngobrol-ngobrol. Beberapa waktu yang lalu, saya diajak oleh teman, kami bertiga ngopi. Dan teman ini ngomong, Pak Pendeta, kita kan masih di dunia. Nah, saya coba menyimak apa yang dimaksudkan. Kita masih di dunia. Agak apa-apalah. Maksudnya gak apa-apalah kompromi dikit-dikit. Yang penting jangan ketahuan. Itu yang paling disenangi oleh manusia duniawi, Bapak Ibu. Yaitu dengan apa? Dusta, bohong. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa ya memang saya harus benci dan merasa jijik terhadap dusta itu. Karena itu juga salah satu perintah yang salah satu dari 10 perintah. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Nah Bapak Ibu, tapi orang-orang dunia, kalau enggak bohong, kalau enggak dusta, ya kita rugi. Itu orang dunia seperti itu. Namun anak-anak Tuhan harus menanamkan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, Tauratmu kucintai. Dan untuk itu, pemazmur katakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Kenapa 7 kali dalam kita lupa dengan kebusukan? Supaya kita lupa dengan dusta. Supaya kita lupa dengan kebohongan.
supaya hanya hidup kita fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada hadirat Tuhan. Itu sebabnya dikatakan karena hukum-hukummu itu adil. Dan ternyata memang orang yang cinta kepada Taurat Tuhan itu dikatakan di sini besar keteteraman. Kalau bahasa Ibraninya itu memakai besar itu gadol. Gadol itu artinya apa? Itu memenuhi besarnya itu nggak bisa diukur lagi. Sebesar lautan, sebesar bumi. Itu gadol. Jadi besar, tidak ada ukurannya lagi. Besar keteteraman artinya apa? Keteteraman itu sudah penuh, memenuhi seluruh hidup kita. Dan terus mencintai Tauratmu. Dan dikatakan di situ, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi yang mencintai Taurat Tuhan itu. Makanya kita di mana saja kita berada tidak ada masalah. Kita bisa bergaul dengan siapa saja. Kita bisa duduk di warung kopi, duduk di tukang parkir, di pasar, di mana-mana. Tidak ada masalah. Apa sebab? Karena kita tidak bisa tersandung. Sudah ada kebenaran di dalam hidup kita. Nah, kalau kita hitung Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika murid-murid bertanya atau orang Farisi bertanya kepadanya, berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan Yesus bilang 70 kali 7. 7 kali 70. 7 kali 70 itu artinya 490 banyaknya. Nah, dalam sehari itu hanya 12 jam. Dalam sehari, kalau hari siang itu 12 jam, kalau udah malam 12 jam, berarti full 24 jam. Tidak mungkin kita buat dosa setiap saat, setiap jam kita buat dosa. Kalau dikatakan 7 kali 70, artinya apa? Bahwa pengampunan itu sempurna. Tidak tak terhitung dia. Dan 7 kali 7 masak juga itu adalah di mana pencurahan Roh Kudus pada hari ke-50 menjadi hari ke-8 nanti. 6 hari penciptaan dan Tuhan berhenti pada hari ke-7. Jadi ini semuanya ada kaitannya, Bapak Ibu. Dan pada hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Itu hari pertama. Dalam bahasa teologi, hari Minggu itu disebut hari pertama. Hari kebangkitan. Makanya orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan dilanjutkan persekutuan oleh murid-murid. Nanti arti sempurna. Hidup kita sempurna. Kita lanjutkan. Yang berikutnya dikatakan di ayat 166. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Keselamatan yang dimasukkan apa? Keselamatan kekal. Ada pada orang yang menantikan dan berpegang perintah Yahweh. Siapa Yahweh itu? Yaitu Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Tuhan yang berfirman dan yang mengutus anaknya yang tunggal. Namanya Yesus Kristus. Dalam bahasa aslinya disebut dengan Yeshua. Yeshua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Itu artinya manusia Yahweh yang menyelamatkan. Di Matius pasal 1 nanti ayat 21.
Lalu ditegaskan terus-menerus Bapak Ibu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu. Ini sangat luar biasa. Dan aku amat mencintainya. Jadi kalau kita mau merenungkan ini sebetulnya Mazmur 119 itu adalah terdiri dari 22 huruf Ibrani. Mulai dari kata alef ditutup dengan kata tau, dan 22 itu kita sedang membahas syair yang ke-21 ini. Ya, syair yang ke-21. Syair yang ke-21 itu kalau dibagi 7, maka kita dapat 3. Dan minimal dalam sehari 3 kali kita merenungkan firman Tuhan itu. Bapak Ibu. Itu menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, di dalam ayat ini dikatakan apa? Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Kita ingat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan aku mengetuk pintu. Barang siapa membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalam rumahnya dan aku akan makan bersama dengan dia dan dia makan bersama dengan aku. Jadi kalau kita membuka pintu hati kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita dan dia yang bertintah, dia yang memberikan perintah, dia yang mengendalikan hidup kita, maka hidup ini cerah. Hidup ini bahagia. Tadi dengan Pak Gembala, kami bincang-bincang tentang kesehatan. Kami ini kalau mau dibilang, Pak Gembala juga jantung, saya juga jantung. Tetapi wajah kami berseri-seri Bapak Ibu. Tidak nampak kita orang yang sakit. Kenapa begitu? Karena ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Jadi selalu ada sukacita. Setiap hari firman Tuhan itu menjadi vitamin. Menjadi makanan bagi kita. Sehingga dia yang memulihkan keadaan kita. Dan itulah kebahagiaan. Kiranya firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini memberikan kepada kita kekuatan yang baru dan pencerahan, sehingga apa yang kita lakukan selanjutnya di dalam memuji namanya minimal 7 kali dalam sehari, atau kita mengikuti 3 kali dalam sehari, pasti Tuhan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kemuliaan bagi Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang Kudus terus berbicara kepada kami dan menolong kami untuk memuji-muji nama-Mu minimal 3 kali dalam sehari atau 7 kali seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Polo Warubu, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Luar biasa ya. Terkadang kata nih dalam keseharian kita ya, berapa kali kita memuji Tuhan. Ya, terkadang kita lupa.
Terkadang kita pakai lupa, terus pakai males lagi. Nah ini ditambah lagi ya. Jadi akhirnya kita tidak lagi memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sangat disayangkan ya hidup kita ini kalau seperti itu ya. Karena ingat baik, Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Terkadang kita yang melupakan Tuhan ya. Bangun pagi-pagi, yang dipikirin, hari ini kerja apa, usaha apa nih yang berhasil. Sehingga kita lupa untuk berdoa, menghadap kepada Tuhan. Amin. Tapi nggak ada, di family ministry nggak ada yang seperti itu. Kita harus ingat baik ya, kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan itu, ingat baik, mata Tuhan itu tertuju kepada kita semua loh, dari surga. Dia melihat anak-anaknya yang tekun berdoa mencari Dia. Ya, mencari Dia. Karena ingat Matius 7 ayat 7, minta maka kau akan diberi, cari maka kau akan mendapat, dan ketoklah pintu hati Tuhan, maka berkat itu akan dicurahkan bagimu. Amin. Ya. Jangan lagi kita dengan kekuatan kita ya merasa kita pintar, merasa kita wah usaha sudah berhasil, akhirnya kita singkirkan Tuhan. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus sertakan Tuhan selalu. Baik itu baik, baik itu tidak baik. Baik itu masalah kecil ataupun masalah yang besar sekalipun. Amin. Ingat, tangan Tuhan itu tidak akan kurang panjang menolong setiap kita. Dan telinganya itu pun tidak akan dia tutup. Bahkan dia akan sandengkan telinganya bagi kita yang tetap berseru-seru kepada Tuhan. Ingat Yeremia 33 ayat 3? Itu teleponnya Tuhan ya. Berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami aku akan singkapkan bagimu. Amin. Ya. Jangan pakai kekuatan kita. Ingat baik Yeremia 17 ayat 5 ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri bahkan orang lain. Tetapi Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Hidup kita ini semua ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan itu selalu mau kita bisa melakukan apa yang berkenan kepada Dia. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Amin. Ya, hidup kita harus berkenan. Jadi singkirkan hal-hal yang tadi diceritakan Pendeta Apollo ya. Bohong-bohong dikit katanya nggak apa-apa. Ya. Akhirnya dari bohong kecil jadi besar. Akhirnya berbuah ya. Jadi apa? Jadi maut. Ya, jadi celaka kita. Kita harus ingat hidup kudus di hadapan Tuhan. Miliki hati yang bersih. Selalu memuji Tuhan dengan kesucian hati, dengan kerelaan hati. Bahwa Dia satu-satunya penolong, Dia satu-satunya juru selamat buat kita semua. Oleh sebab itu, kita yang sudah terpanggil dan terpilih, jangan kita sia-siakan hidup kita. Layani Tuhan lebih sungguh. Amin. Ya, tetap berdoa, ya, bangun komunitas yang benar, ya, singkirkan hal-hal yang duniawi ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Pendeta Apollo kiranya terus pakai hambanya menjadi hamba yang setia, yang taat melayani Tuhan, istri dan anak-anaknya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan berkat Tuhan itu pasti akan mengikuti terus kemanapun hamba Pendeta Apollo Waru diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ingat, besok kita akan tetap beribadah kembali yang melayani Ibu Grace Mail ya dari Bogor. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Poni satu pujian sebelum nanti doa syafaat. Ada Opung Brahmana nggak? Kalau nggak ada nanti doa syafaatnya Bu siapa ini? Bu Lydia.
nanti yang doa syafaat. Silakan Bu Poni. Ya Pak. Makasih firman Tuhannya Pak Apollo. Tuhan berkati ya pelayanan Tuhan. Benar kita zaman ini makin suka kan di firman Tuhan kan. Kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan baik lewat pujian, penyembahan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Makasih Tuhan berkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak juga Tuhan berkati. Maju dalam Tuhan. Amin. 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 Kita angkat pujian. Aku mengasihi Kasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya serahkan ke Ibu Lydia untuk doa syafaat. Tuhan berkati. Bu Lydia, doa syafaat Bu Lydia. Kayaknya beliau nggak dengarin. Ibu Pendeta, Pendeta Lydia, Bu Pendeta, Ya udah, beliau saya yang nggak doa dengar, aja. Pak Ya, Gembala. saya yang doa aja. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menegur setiap kami Tuhan. Untuk kami terus dapat melakukan sehari-hari dalam satu minggu, 7 hari. Kami terus dapat memuji Engkau dan berdoa kepada Engkau Tuhan. Menghadap kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah pemilik owner hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Apollo Waru yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya ya Tuhan. Pulihkan jantungnya kembali normal. Tidak perlu pasang ring. Tidak perlu dioperasi apapun. Sesuai dengan kehendak-Mu. Terjadilah mujizat-Mu. Kau nyatakan. Buat hamba-Mu Pendeta Apollo Waru. Berkati dengan damai sejahtera sukacita yang terus mengalir. Melimpah di dalam kehidupannya. Istri, anak-anaknya. Pengembalaannya, gerejanya. Semua dilindungi oleh Engkau Tuhan dan diberkati berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendengar apa yang menjadi nasihat teguran buat setiap kami Tuhan. Untuk kami dapat melakukan kehidupan kami hari lepas hari dengan memuji dan menyembah Engkau. Kami tidak mau malas Tuhan. Kami harus rajin, kami harus terus mengembangkan dalam kehidupan kami, memuliakan, mengagungkan, bahkan menyanjung tinggi. Kami percaya Tuhan, hati-Mu disenangkan oleh perbuatan kami, melalui doa-doa kami, melalui puji-pujian kami. Terima kasih untuk Bu Poni yang sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Kau berkati kesehatannya, pulihkan dari sakitnya ya Tuhan. Kembalikan diabetesnya normal kembali, sehingga dia tidak perlu dioperasi. Tuhan berkati Ibu Poni Kumala, berkati saudara-saudara kandungnya, yang mana dia berdoa untuk saudara-saudara kandungnya dapat diselamatkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami, teman-teman kami yang hadir pada hari ini Tuhan, dengan kesehatan yang sempurna Kau berikan buat setiap kami, dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir melimpah di dalam kehidupan kami.
yang ada di Family Ministry. Berkati setiap kami, teman-teman kami yang tidak sempat hadir, mungkin dalam pekerjaan terlalu sibuk. Tuhan berkati, kembalikan mereka dengan kasih-Mu Tuhan, untuk mereka dapat kembali beribadah bersama kami. Karena kami percaya pada firman-Mu, hendaklah kita seia, sekata, sepikir, sejiwa, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus, sehingga hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami, ibadah kami di Family Ministry. Berkati ibadah besok yang melayani Ibu Grace Mail, Tuhan. Berkati, urapi, sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati-Mu. Berkati juga bangsa Indonesia, mata-Mu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia. Dan kami percaya pada firman-Mu. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat untuk bangsa Indonesia. Berkati pemimpin presiden kami, Bapak Prabowo, Bapak Gibran sebagai wakil presiden, juga jajaran MPR, DPR, para menteri juga Kau berkati. Beri kerukunan, damai sejahtera. Tidak ada anarkis, tidak ada huru hara. Semua dapat lancar membangun keadilan, kerukunan bersama Engkau tentunya ya Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para perawat, orang-orang yang terpapar sakit penyakit, Kau sembuhkan, Kau pulihkan, sehingga dapat merasakan sukacita yang besar di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang ada di Family Ministry. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam keadaan sehat, sempurna. Bahkan yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat, dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, di dalam pekerjaan khususnya, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, di dalam pelayanan selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Amin. Ya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau menambahi. Silakan. Bu Lydia mau duluan, silakan Bu Lydia.